Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah sekalian, alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah dan kita wajib untuk mensyukuri atas segala karunia-Nya, wabil khusus kenikmatan pada pagi hari ini Allah mudahkan kita dalam mendatangi subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita usahakan di saat banyak dari manusia ini masih terlena dengan tidurnya atau amalan yang sia-sianya, Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan ganjaran di sisi kita, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita membuka riwayat terkait dengan Ma'rakatu Mu'tah, yaitu perang Mu'tah, di mana 3.000 pasukan kaum muslimin harus berjumpa dengan 200.000 pasukan Romawi. Maka sebagaimana yang telah kita baca pada kajian sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan mereka dan melepaskannya dengan nasihat. Dan ini menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap peperangan. Beliau menyampaikan nasihat terlebih dahulu, mengokohkan hati kaum muslimin supaya tidak melenceng, karena mereka sebentar lagi berjalan di atas jalan kemuliaan jihad fi sabilillah. Maka di antara pesan-pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ukhzu bismillah fi sabilillah liman kafara billahi. Ukhzu, berperanglah kalian, bismillah, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mengawali sebuah amalan dengan basmalah ini kemuliaan, nggak bisa dianggap sepele. Sekelas jihad perang melawan orang-orang kafir pun Rasul menasihati kaum muslimin dengan bismillah. Kata para ulama, bismillah yang kita jadikan sebagai pembuka amaliyah ketaatan dan kebaikan itu mengandung 2 unsur. Ada 2 value di dalamnya. Yang pertama,
kaitannya dengan al-isti'anah. Isti'anah. Apa itu? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sekecil apapun yang kita usahakan, sampai sebesar apapun yang kita usahakan, itu hakikatnya butuh pertolongan dari Allah. Menunjukkan kalau kita ini makhluk yang lemah. Fala haula wala quwwata illa billah. Ya, bayangkan jika kita beramal tanpa ada basmalah, itu sekecil apapun yang kita usahakan itu bisa berat, karena tidak ada naungan Allah padanya. Tetapi kalau kita bismillah dengan melakukan amalan sebesar apapun itu, insya Allah Allah berikan kemudahan, setidaknya sikap dan perasaan kalau perkara ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perang Mu'tah nggak ada satupun riwayat menyebutkan itu perang kecil, nggak ada. Perang besar. 3.000 lawan 200.000. Tapi karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti, berperanglah dengan menyebut nama Allah, meskipun di hadapan mereka ada 200.000 kaum muslimin, hatinya mereka merasa kokoh karena yang banyak itu yang ada pada pertolongan Allah, dan yang sedikit itu yang tidak ditolong oleh Allah. Ya, jadi meskipun kaum muslimin lebih sedikit, tapi mereka merasa ditolong oleh Allah. Jadi semangatnya muncul. Itu faktor utama, yaitu basmalah mengandung makna isti'anatu billah. Kita mohon pertolongan apapun itu. Yang kedua, tabarrukan. Ini tabarruk yang disyariatkan seperti ini, yaitu mencari keberkahan. Dan konsep barokah itu, kalau sedikit bakal Allah cukupkan, kalau banyak tidak nampak kemadharatan. Itu namanya barokah. Sehingga meskipun kaum muslimin sedikit, tapi Allah cukupkan itu, mampu membuat gentar ya pasukan-pasukan musuh yang ratusan ribu itu. Itu pesan yang pertama, ukhzu bismillahi fi sabilillahi wala tahdaru wala taghullu. Janganlah kalian berpaling dari pertempuran. Nah, ini dosa besar. Ya. Dan ini nanti yang membuat perempuan-perempuan muslimat, mukminat, ya, melempari dalam tanda petik ya, ketika Khalid bin Walid balik ke Madinah. Kenapa? Karena perang Mu'tah itu endingnya itu kan sama-sama keluar dari barisannya. Yang Romawi saking takutnya ya mundur. Yang Muslim ya itu juga nggak mengejar. Baru nantinya disepakati kemenangan ada di pihak muslimin dilihat dari sisi kurban. 3.000 kaum muslimin itu yang syahid di perang Mu'tah itu kurang lebih antara 13 sampai 15 orang. 3 diantaranya komandan tertingginya.
Ya, ada Zaid, ada Ja'far dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. 3.000 yang menjadi syahid, syuhada, itu kurang lebih hanya belasan. Adapun prajurit Romawi jumlahnya 200.000, tapi yang tewas itu ada di angka kurang lebih 4.000. 3.000 ya sekian ratus. Jadi hampir 4.000. Bayangkan ini, ya, 3.000 korbannya cuma belasan, yang 200.000 korbannya ya ribuan. Maka dari sini kemudian muslimin menang dari sisi korban. Tapi ketika Khalid bin Walid balik ke Madinah, itu diucapkan dengan ucapan-ucapan dikiranya mereka itu kabur dari peperangan. Ya, kalian telah melakukan firor, yaitu berbalik badan. Padahal enggak. Ya, karena memang perang sudah usai. Romawi sudah mundur, mereka sangat ketakutan, dan muslimin pun memang enggak ngejar. Kenapa? Ya sudahlah, karena jumlahnya juga terlalu besar. Bisa jadi mereka mundur, menyusun pasukan yang lebih besar lagi. Nah, muslimin bisa terlena. Maka menurut pandangan Khalid bin Walid, sudah nggak perlu kita kejar. Dan betul, ketika perempuan-perempuan Arab Madinah mengejek dalam tanda petik di sini, Khalid itu kabur, ternyata tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul menyetujui apa yang diambil sikap oleh Khalid bin Walid. Ya. Sehingga nantinya sebelum beliau wafat, karena ini kan peristiwa ini kan 3 tahun berikutnya muslimin di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid malah siap lagi bertempur dengan Romawi di kandang mereka. Otomatis pasukannya ya lebih besar. Ini menunjukkan kalau kaum muslimin nggak kabur. Ya karena pertempuran sudah selesai dan dinilai muslimin pemenangnya. Baik, itu tadi wala taqturu wala taghullu, janganlah melakukan hulu, berlebih-lebihan, over ya, dalam pertempuran. Contohnya yaitu menzalimi dengan memutilasi ya, mencincang kurban dari lawan. Nah, ini yang nggak boleh. Wala taghullu wala taqtulu walidan wala imra'atan. Janganlah kalian membunuh orang-orang yang sudah tua ataupun wanita-wanita yang memang nggak ikut perang. Ya, ini adab di dalam pertempuran. Ya. Tidak ada agama yang mulai memuliakan ya, orang tua, wanita, menyayangi anak-anak melebihi syariat Islam. Tidak ada. Islam yang memulai itu semuanya. Romawi, kalau antum buka sejarahnya, itu baru tahun 1600-an ya, mendekati 1700, mereka mengklaim bahwa wanita itu bagian dari manusia. Itu Romawi itu. Berarti kalau sekarang tahun 2025, ya kurang lebih kaidah Romawi itu baru 300 tahun yang lalu. Ya. Kalau wanita itu baru dimasukkan bagian dari jenis manusia. Sebelumnya apa? Dianggapnya iblis. Ya, itu Romawi. Ya, yang menyusahkan kehidupan manusia.
Makanya ketika mereka keluar rumah harus ditutup mulutnya. Bahasa kita kayak dibrongsong ya. Nggak boleh wanita berbicara. Ya, karena bikin ruwet kehidupan. Ini versi Romawi ya. Karena sejak dulu wanita itu kalau sudah kumpul sesamanya, wah itu yang mereka lakukan antara ngunyah sama ghibah. Ya, kalau nggak ngunyah, ghibah. Ya, kalau ngunyahnya cemilan mending, kadang semuanya diunyah. Tonggoni diunyah, bojone diunyah, ya ngunyah semuanya, pecel semuanya. Ya, makanya orang Romawi nggak suka itu, ditutup mulutnya, nggak dianggap sebagai manusia. Naudzubillah. Itu Romawi. Persia wanita nggak punya martabat. Jadi ibarat kasta, itu kasta terendah. Ya, di nomor kesekian kan itu. Makanya jangankan dapat warisan, ya, bahkan menjadi barang waris. Ya. Mari lihat ya, orang kalau nasabnya sampai Kisra, berarti kan keluarga kerajaan Persia, itu bebas itu. Ada rumah tetanggaan. Salah satu rumah ini keluarga atau nasabnya darah biru sampai Kisra Persia. Itu kalau lihat ada tetangganya, ada perempuan mungkin yang cakep, cantik, meskipun itu sudah menjadi istri ya orang lain atau punya suami, kalau dia berhak, tetangganya itu nggak bisa apa-apa, harus dikasih. Kenapa? Karena yang nasab Kisra itu yang paling tinggi, yang lainnya nggak bisa ngilang. Lihat rusaknya ya lingkungan semacam itu. Di Jazirah Arab, khususnya di keluarga besar Bani Rabi'ah atau Kindah ya, atau Bani Tamim, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum min imlaq, ya, jangan bunuh anak-anak kalian, dikhususkan yaitu anak perempuan, karena atas dasar kalian takut melarat. Ya, di Jazirah Arab pun terjadi itu. Ketika ada calon ayah dikabari anaknya yang lahir adalah perempuan, muswaddan, wajahnya berubah menjadi kehitam-hitaman, kemerah-merahan, marah, emosi, dan malu. Kenapa? Karena kalau anak perempuan itu nggak bisa tapi bisanya cuma ya, nggak bisa mengurusi, bisanya diurusi, ya, nggak bisa mengumpulkan harta, adanya malah dikeluarkan harta untuknya. Kapan kayanya kalau anak-anaknya perempuan? Nggak bisa gembala, nggak bisa jadi panglima perang atau prajurit, ya. Berdagang ke Yaman atau ke Sam juga nggak bisa. Kapan terus saya kayanya? Itu ya. Makanya mereka melakukan dua hal. Yang pertama, kalau mereka tetap menginginkan perempuan ini hidup, maka dari bayi sampai tumbuh kembang itu dibikin seperti cowok. Jadi dari kecil dilatih berkuda, dilatih memanah. Berarti berkebalikan dengan fitrahnya. Disuruh angkat-angkat berat. Ya, pokoknya apa yang dilakukan dari kekuatan-kekuatan fisik laki-laki itu diterapkan kepada putrinya. Kenapa? Karena kalau masih
berperan sebagai wanita ini aib, nggak ada keren-kerennya sama sekali. Atau yang kedua, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ada dua tipe cara nguburnya. Yang pertama, ketika istrinya dalam kondisi mahab atau sudah mules untuk melahirkan, itu diajak ke padang pasir, ya, dan suami tadi sudah bikin jeglongan, Pak, dan istrinya diminta berada di atasnya. Jadi kalau nanti yang lahir laki-laki itu langsung diambil, disamber, ya sudah, diurus. Tapi kalau yang lahir ternyata bayi perempuan, ya sudah, prung gitu langsung masuk jeglongan, kubur. Ya, Masya Allah. Itu tipe yang pertama. Cara yang kedua lebih ngeri lagi. Bayi perempuan itu dibiarkan tetap hidup sampai sudasiah. Sudasiah itu diambil dari sudus 6. Jadi ukuran tubuhnya itu 6 kilan. Jadi kalau ada anak awake wis 6 kilan, berapa tahun kira-kira? Ya mungkin 5 tahun, 6 tahun itu. Nah itu semenjak dia lahir, kemudian sampai ukuran sudasiah atau 6 kilan tadi, itu ayahnya minta kepada ibunya supaya mendandani, merias, pokoknya dibikin cantik ya. Dan sering diajak jalan-jalan oleh ayahnya. Tapi lihat ini, sepanjang itu ayahnya akan merasa bahwasanya dia aib, memalukan, naudzubillah. Sehingga di usia yang sudah siah tadi, ayahnya minta izin kepada ibunya untuk membawa putrinya jalan-jalan, berjumpa dengan paman-pamannya, silaturahim atau sejenisnya. Sudah keluar rumah, jalan, ternyata jalannya di padang pasir. Dan ayahnya itu sudah mempersiapkan jeglongan tadi, kuburan. Ya, jadi anaknya kemudian dimasukkan hidup-hidup dengan pakaian perempuan yang cantik, ya, dengan dandanan yang cantik, itu dikubur hidup-hidup. Nah, ini lebih mengerikan lagi. Bocah 6 tahun sudah tahu itu. Nangis-nangis gak dihiraukan, kubur hidup-hidup. Itu diantara perkara jahiliyah, meskipun itu tidak terjadi di suku Quraisy. Quraisy tidak mengenal ini, tapi kalau sebagian dari kaum Arab ya mengenal ini. Ya. Maka yang mengangkat semua kejahiliahan terkait dengan wanita adalah Islam. Ya, dengan motivasi-motivasi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak perempuan bisa mengantarkan, bisa menjadi syafaat orang tuanya di hari kiamat. Al-ummu madrasatul ula, ya, perempuan yang nanti menjadi ibu, posisinya adalah pendidik pertama, sekolahan pertama bagi generasi. Dan gitu terus, ya, terkait dengan kemuliaan-kemuliaan wanita. Dan wanita akhirnya juga bagian dari ahli waris, meskipun 2:1 dari laki-laki. Nah ini ya yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nasihatkan kepada kaum muslimin. Wala abidan bisawma'atin, dan janganlah kalian membunuh orang-orang kafir, yaitu para rohib atau pendeta, ya, yang mereka sedang beribadah di tempat ibadahnya, di gereja-gerejanya. Sauma'ah itu ma'bad, itu tempat ibadah
bisa Yahudi, bisa Nasoro zaman dulu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahun yang lalu itu juga ada dialog. Ada pesan. Seorang ayah dengan anaknya. Cuma ini dialognya nggak seperti kita hari ini di masjid atau di teras rumah, di samping teh, cemilan, enggak. Ini dialognya yang ayah di atas bahtera kapalnya, yang anak siap-siap munggah puncak gunung. Dialog antara Nabi Nuh alaihissalam dengan putranya. Ya. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Quran surat Hud. Antum baca nantinya ayat 40, 41, 42 itu. Di mana ketika banjir mulai datang. Ya. Nabi Nuh alaihissalam itu kan beliau masih punya husnudzon, itu yang memasuki kapalnya itu ya sekaumnya itu. Makanya beliau bikin kapal itu, wah, antum buka Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan panjang dan besarnya kapal Nabi Nuh itu 2000 hasta kali 1000 hasta. 2000 hasta kali 1000 hasta. Ini kalau riwayatnya gitu, masihnya pakai ukuran hasta. Cuma kan orang-orang kemudian menyebut satu hasta itu berapa? Ada yang nyebut 50, ada yang menyebut 47 cm, ya, ada yang menyebut 42. Wallahu a'lam. Yang jelas gampangannya kita ambil tengah-tengahnya yo 1 hasta setengah meter gitu aja. Kalau 1 hasta itu setengah meter, berarti kalau 2000 hasta berapa meter? 1000. 1 kilo. Masya Allah. 1000 meter. Peng, ya, besarnya atau lebarnya itu 1000 hasta, berarti 500 meter, setengah kilo. Coba hari ini ada kapal segitu nggak? Ya, 1 kilo kali setengah kilo. Kenapa? Karena harapannya Nabi Nuh alaihissalam, itu supaya yang mengisi satu kaumnya itu, yang disebut dengan Bani Rasib. Mungkin dengan mulai adanya turun azab Allah, itu pada bertaubat, eling, gelem dijak iman, mau bertauhid, ternyata enggak juga. Kapal segede itu loh, kok menungsone kur, ya, anggaplah paling besar itu 40 pasang, berarti 80 orang. Riwayat terkecil cuma 8, bayangkan kapal 1 kilo menungsone kur wong 8. Ya, 8 itu udah Nabi Nuh, kemudian 3 putranya, ya, ada Syam, ada Ham, ada Yafid, ya, kemudian ada istri dari 3 putranya ini, ya, ada yang menyebutkan, ada yang salah satu belum menikah, kemudian perempuan yang dimaksud satunya itu istrinya Nabi Nuh yang beriman. Itu kalau 8. Ada yang menyebut 12, berarti tambah lagi dari keluarga Nabi Nuh. Ada yang menyebut sampai 80 itu. Tapi kapal sebesar itu, di sini kurang 80 yang beriman. Dan gak serta-merta langsung jadi kapal kan? Itu Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi Nuh ratusan tahun sebelumnya supaya Nabi Nuh menanam pohon.
Kan nggak langsung, ya. Ya, emangnya yang isu yang viral hari ini ujug-ujug banjir metu gelondongane, ya. Kan enggak, Allah sudah wahyukan dulu kepada Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah ratusan tahun, dakwah yo nandur wit, dakwah ya, ketika sudah ditaksir umur pohon ini kayunya sudah kuat dijadikan bahtera, baru ditebang, bikin kapal sebesar itu. Jadi ini prosesnya ada. Dan setiap harinya, setiap tahunnya Nabi Nuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalau bapaknya nggak bisa didakwai, anaknya yang bisa. Katut ya, mau taat, mau iman, mau tauhid, tapi ternyata beda generasi tambah bebel, tambah nggak mau diatur, tambah kafir, sampai generasi yang kelima. Ya, makanya ini sudah nggak ada harapannya lagi. Ya, jadi jangan gagal paham ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah, la tadhar ya fil ardi minal kafirina dayyara, ya Allah jangan tinggalkan, jangan sisakan di muka bumi ini orang-orang kafir, orang-orang yang mengkufurimu. Itu bukan kemudian Nabi Nuh putus asa dari dakwahnya, enggak. Karena Nabi Nuh sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi ke generasi itu bukan tambah taat, tapi tambah mengingkari dakwah Nabi Nuh. Makanya Allah perintahkan bangun kapal. Dan betul itu. Ketika sudah siap, orang-orang yang beriman sudah masuk, begitu juga hewan, benih-benih, pepohonan, buah-buahan. Ya, Nabi Nuh berdialog dengan anaknya yang kafir, namanya Yam atau Kan'an di dalam Quran surat Hud. Nabi Nuh berteriak, ya bunayyar kam ma'ana, ayolah nak, ikut bersama bapak, naiklah kapal, taubat, ya, wala takum ma'al kafirin, jangan kamu ikuti orang-orang kafir itu. Nabi Nuh masih dengan sangat sopannya memanggil putranya dengan ya bunayya, wahai anak yang aku cintai, yang aku sayangi, naiklah bersama ayah, berimanlah, jangan bersama orang-orang yang kafir itu. Azab sudah mulai ini. Apa jawabannya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak perlu ya, aku akan naik ke puncak gunung, karena di puncak gunung itu akan menyelamatkanku dari air. Lihat ini pikirannya manusia, pikirannya Kan'an atau Yam, itu banjirnya nggak mungkin sampai gunung, airnya tidak mungkin sampai puncak gunung. Ini versinya manusia. Versinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan air itu menggunung, bahkan tingginya sampai melebihi tingginya gunung, ya. Dan terjadi. Maka kalau kita saksikan beberapa musibah, baik di bagian timur dari Pulau Jawa ini dengan meletusnya Semeru, dan juga beberapa musibah banjir longsor ya di Sumatera bagian barat, utara, dan Aceh. Ya, kalau kita saksikan seakan-akan mustahil ini, kok bisa banjir sampai atap omah karek ketok gendengi, wit kelopo iso di ya bisa dipegang itu belarak-belarak atasnya. Begitu juga lahar yang bisa menimbun kampung. Itu tinggi segitu itu nggak ada apa-apanya dibanding
azab yang Allah turunkan kepada Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh alaihissalam, Bani Rasib, ya, menenggelamkan semuanya. Nah, maka ini relevan sekali hari ini, meskipun Nabi Nuh itu sudah ribuan tahun yang lalu. Kalau kita baca zamannya Nabi Ibrahim saja itu 3.500 SM. Itu Nabi Ibrahim 3.500 sebelum Masehi. Bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam? Ya, lebih lama lagi itu. Maka ribuan tahun yang lalu Nabi Nuh sudah dialog menasihati anaknya. Di antara nasihatnya, jangan bersama orang-orang kafir. Ya. Kenapa? Karena akhirnya kepengaruh, nggak mau tobat. Ya. Maka hari ini posisi Nabi Nuh itu yang kita ambil pelajarannya. Nuh alaihissalam itu posisinya ada di kita hari ini, yang jadi orang tua, yang jadi pendidik, ya, jadi kepala keluarga. Kan'an atau Yam, ya generasi-generasi pelanjut kita ini, anak-anak, adik-adik, dan bahtera kapal Nabi Nuh, yaitu rumah kita sendiri, rumah kaum muslimin wal muslimat. Kalau kapalnya Nabi Nuh kokoh, dan kapal itu katanya yang harus paling dikuatkan adalah lambungnya. Ini kata teknis, ya, engineering kapal sih, katanya yang harus paling kuat adalah lambungnya, lambung kapal. Selagi nggak bermasalah lambung kapal itu, di tengah gempuran ombak badai di lautan itu masih bisa menari-nari di atas ombak di laut itu. Tapi kalau sudah kena lambung kapalnya, sudah nggak ada harapan lagi. Itu yang paling diperkokoh, diperkuat. Maka lambung kapal rumah kita adalah iman, tauhid. Itu pasak yang terkuat yang ada di rumah kita. Jangan sampai ikut, ya, terumbang-ambing ombak-ombak fitnah. Kalau bahtera Nabi Nuh, ombaknya ya air, badai, hujan, ya, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Lah ombaknya kita ya hari ini ya fitnah, ujian, baik itu syubhat dan syahwat, ya, yang keluar dari berbagai macam cara, termasuk media sosial, lingkungan. Maka di bulan seperti ini, Desember, ya, maka nasihat Nabi Nuh ini sangat relevan. Wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang-orang yang kafir. Maka ingatkan putra-putri kita, generasi kaum muslimin muslimat, untuk tidak ikut-ikutan perayaan-perayaan non-muslim. Wala takum ma'al kafirin. Ya, jangan menormalisasi keburukan yang di situ, ya, bertabrakan dengan akidah. Bahaya. Ya. Di sosmed itu masya Allah, ada wanita setelnya si muslimah, yang pakai jilbab, berkerudung, masuk ke sebuah tempat yang di sana ada pernak-pernik perayaan-perayaan orang kafir. Kemudian dibikin video, ditaruh di medianya, baru dikasih caption, indahnya, cakepnya. Nah ini dikira remeh, dikira sepele. Datang lagi muncul. Saya ini ketika diucapkan, ya,
Jangan makan tempe. Buktinya saya juga nggak berubah jadi tempe. Ya. Jangan, ya, apalagi minum ini, buktinya saya nggak berubah jadi minuman itu. Ya, termasuk ketika jangan mengucapkan perayaan-perayaan, buktinya saya masih muslim, nggak murtad. Nah ini, ya, analogi-analogi yang berangkat dari kejahilan sebagian saudara kita muslim dan muslimah hari ini. Naudzubillah. Ya, makanya nasihat Nabi Nuh, wala takum ma'al kafirin, ini semoga bisa diingat untuk menjadi nasihat dan dialog untuk generasi kita. Ya, jadi kalau kita hari ini berkebutuhan, mungkin ya lewat geladak, sar gede, ya silahkan, kebutuhannya lewat kono. Tapi jangan kemudian ketika ada pernak-pernik, hiasan-hiasan apa mandek, terus selfie, ya kan? Terus dijadikan status. Apik yo. itu yang bermasalah. Kalau hanya lewat karena kebutuhan kita mobilisasi lewat situ, silahkan, nggak ada masalah, jalan untuk umum. Tapi biasanya hari-hari ini ada icon-icon dan pernak-pernik, jangan sampai kemudian membuat kita terlena, ya, sehingga kemudian kita bisa, ya, foto-foto, video, kemudian kita sebarkan dengan penuh kesenangan dan kegembiraan. Lakum dinukum waliyati. Baik. Jadi Islam itu sangat fair. Ya, kalau ada orang kafir yang sedang beribadah di tempatnya, jangan diperangi. Mereka sedang nggak perang bersama kaum muslim. Ya, biarkan dia mau ibadah sesuai dengan keyakinannya, biarkan. Tapi bukan berarti kemudian kita membaur sedalam-dalamnya sehingga tidak ada al-wala wal bara' antara akidah Islam dengan akidah kekufuran. Ya. Wala taqta'u nakhlan wala syajaratan wala tahdimu binaan. Maka pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, kalau kalian melewati pepohonan kurma misalnya atau pohon-pohon yang berbuah yang lain, jangan kalian potong, jangan kalian tebang, dan janganlah kalian menghancurkan bangunan-bangunan. Nah, cakep kalau perangnya seperti ini. Ya, ini enggak rumah sakit dihancurkan. Wong isine wong loro ya iso apa? Ya, dihancurkan. Alasannya terkadang karena di bawah rumah sakit ada bunker militer kaum muslimin. Ya, nah ini zaman dulu pun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meridhai hal ini. Perang silahkan perang, ya, duel, face to face, ya. Tapi jangan sampai membuat kezaliman yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allahu ayyakum. Kalau tadi kita ambil pelajaran di antaranya dialog Nabi Nuh dengan putranya, ada pula dialog 10 generasi ke atas. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, antara Nabi Adam sampai Nuh itu asyrah kurun. Kurun itu apa? Nah, di sini ulama bahasa berbeda pendapat. Ada yang mengatakan satu kurun itu 1 abad. Berarti kalau 10 kurun 10 abad, 1000 tahun. Ini jarak antara Nabi Nuh sampai Adam, ya, itu 10 abad, 1000 tahun. Ini tafsir yang pertama dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi ini bukan satu-satunya definisi. Ada yang menyebut 1 kurun itu 1 generasi.
Berarti kalau satu generasi bisa lebih dari 1000 tahun itu, satu kurunnya itu. Ya. Dan kalau dari sisi nasab itu juga ada 10 generasi. Nabi Nuh bin Lamak, ya, bin Mutawashilah, kemudian bin Mihlail, bin Yared, ya, bin Khanuh, kemudian siapa lagi? Ya, bin Anush, bin Syith, bin Adam alaihissalam. Ya, itu udah 10 generasi kurang lebih. Dan 10 orang ini semuanya ahli tauhid ini. Karena kesyirikan pertama kan di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Berarti putra Adam itu, ya, apalagi yang kesebut seperti Nabi Syith, ya, Khanuh. Khanuh itu kalau kita mengenalnya Idris alaihissalam, ya, Khanuh. Sampai kemudian Nabi Nuh, itu semuanya bertauhid. Cuma ada riwayat ketika Nabi Adam alaihissalam di akhir hayatnya, dalam riwayat Ubay bin Ka'ab di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi Adam itu mengumpulkan anak-anaknya. Dikumpulkan. Nabi Adam itu 11 hari sakit. Kemudian setelah dikumpulkan, Nabi Adam bilang kepada anak-anaknya, intoliqu, pergi kalian semuanya. Ya. Wabhathu min thimaril jannah. Nabi Adam berikan perintah, pergi kalian cari dan bawakan untuk thimaril jannah, buah surga. Nabi Adam kangen buah surga. Ya, tadi kan kaitannya dengan pepohonan, buah-buahan. Nabi Adam rindu itu buah surga. Maka anak-anaknya pun keluar rumah. Cuma masalahnya ini tugas berat sekali. Karena yang sudah pernah ke surga wong tuane. Ini anak-anaknya kan nggak pernah ke surga. Ini maksud buah surga iki apa? Wernane kaya piye? Ya, carinya di mana itu bingung. Ya. Tapi ya karena mereka patuh, taat, keluar mereka. Meskipun ya bingung nih nyari buah surga di mana. Hatta istaqbalat humul malaikah, sampai anak-anak Adam alaihissalam ini berjumpa dengan malaikat. Faqal madza turidun. Malaikat ini bertanya, kalian mau apa? Kenapa kalian kok berpencar kayak nyari-nyari sesuatu? Dijawab, ya kami dapat perintah dari ayah kami supaya mencari thimaril jannah, buah surga, karena ayah kami rindu buah surga. Kata malaikat, irji'u faqad kufitu. Pulang kalian, sudah, biar aku yang urus. Aku yang penuhi. Ya, betul, ketika pulang dari kejauhan Hawa melihat anak-anak yang udah balik, lah kok di belakangnya juga ada malaikat. Hawa sudah kenal duluan itu karena pernah tinggal bersama, berinteraksi bersama malaikat di surga. Maka ketika Hawa memberitahu kepada suaminya ada malaikat, kata Nabi Adam, kalian keluar semuanya, biarlah yang ada di ruangan ini aku dan malaikat. Dan betul, ketika malaikat masuk bertanya, kamu mau apa wahai Adam? Kata Nabi Adam, ya itu tadi, aku rindu buah surga. Kemudian malaikat membuka bingkisan itu dan isinya ada 2. Bukan apel, bukan anggur, menaik gedang udah. Bingkisan itu isinya yang pertama adalah wewangian,
yang kedua adalah kain kafan. Ini kata malaikat, kamu rindu buah surga? Ayo sudah, mangkat saiki. Ya, balik. Allah sudah ridho kamu wafat saat ini. Kemudian malaikat mencabut nyawanya. Jadi di sini buah surga ada di dunia. Kau no, buah surga golek di mana? Nggak ada. Ya, kesamaan buah-buah yang ada di surga dengan di dunia itu hanya kesamaan nama. Wujudnya beda semuanya. Ya. Tapi karena Nabi Adam aslinya settingannya bukan manusia yang hidup abadi di dunia dan sudah pernah merasakan nikmat surga, akhirnya rindu kampung halaman aslinya yaitu surga. Nah, ketika rindu buah surga, malaikat menjemputnya itu. Baru kemudian nanti pertama kali yang ngurusi jenazah Nabi Adam ya malaikat, memandikan, kemudian mengkafani, memberikan parfum-parfum, sampai kemudian memanggil seluruh putra-putranya, ya, kadzakum faf'alu, demikian yang kalian lihat. Berarti besok-besok kalau ada yang wafat di antara kalian seperti ini, dan sholatilah. Ternyata ketika mau mensolati Nabi Adam, malaikat bertanya, siapa dari anak-anaknya yang mendapatkan ilmu lebih, dididik lebih? Ya, kan nggak mungkin sama, mesti ada yang itu. Maka jawabannya yaitu Syith, putra Nabi Adam yang bernama Syith. Ya, maka kemudian malaikat minta jadi imam sholat jenazah. Kata Syith, enggak, engkau aja wahai malaikat. Kata malaikat, enggak, kamu yang paling berhak. Akhirnya Nabi Syith yang mensolati Nabi Adam. Ya, cuma nantinya dari sisi fikihnya karena syariatnya bisa beda. Dari sholat jenazah zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau syariatnya Nabi kita 4 kali takbir. Tapi kalau dalam riwayat Nabi Adam itu ada yang menyebutkan takbirnya ping 20. Ya ini nggak bisa ditiru karena ini syariatnya zaman itu. Ya kalau kita, ya di syariat kita yang 4 kali takbir. Kalau dulu bisa sampai 20 kali takbir. Pelajarannya bukan masalah perbedaan takbir. Pelajarannya di sini adalah ketika malaikat meminta yang mensolati adalah putra Adam yang paling soleh. Namanya Syith. Ahli tafsir menyebutkan Syith itu maknanya hibatullah, anugerah dari Allah. Setelah Nabi Adam sedih sekian lama karena kehilangan anak yang bernama Habil, dibunuh oleh saudaranya yang bernama Qabil, maka Allah lahirkan lagi anak yang bernama Syith. Dan Syith itu ibarat di generasi berikutnya Yusuf di antara saudara-saudaranya. Berarti kalau dari zahirnya paling ganteng, paling pinter, paling soleh, paling alim. Ya. Oleh karena itu Nabi Adam banyak sekali mendidik putra yang bernama Syith itu, diberikan berbagai macam ilmu. Kalau Nabi Adam wa'allama Adamal asma'a kullaha, itu diturunkan ke anak yang bernama Syith. Bahkan wahyu-wahyu nubuat sebagaimana kabar akan muncul Nabi akhir zaman bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dikabarkan ke anaknya Nabi Syith. Ya, antara surga neraka, bahkan ini wahyu. Nabi Adam sudah menyampaikan ke putranya bernama Syith, nanti akan ada banjir bandang menenggelamkan bumi Allah ini. Padahal terjadi di zaman siapa? Nabi Nuh. Tapi Nabi Adam sudah menyampaikan kepada Nabi Syith. Ya, jadi ternyata Nabi Adam alaihissalam itu tidak melupakan amanah dakwah dari yang terdekat, yaitu keluarganya, anaknya. Maka nanti menjadi nabi setelah Nabi Adam dan sebelum Nabi Idris alaihissalam, yaitu Nabi Syith. Jadi suksesnya
ya, menjadi pendidik orang tua atau semisalnya, itu salah satunya di sini faktornya. Ketika anak itu mampu mendoakan, mensolati orang tuanya, ya, malaikat sampai nggak mau tuh nyolati. Bukannya nggak bisa, tapi karena ada anak yang hubungannya lebih dekat dengan orang tuanya. Di sini itu Nabi Adam, Nabi Syith yang imami sholat jenazah. Ya, itulah suksesnya orang tua ketika bisa mencetak anak-anak yang mampu mendoakan mereka sepeninggal mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di peristiwa Mu'tah itu juga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan beliau live terus nih ya, mengabarkan kepada sahabat yang di Madinah, usiba Zaid bin Harithah faqutila. Zaid pun akhirnya meninggal syahid. Rasul sedih. Berikutnya Nabi juga menyampaikan fa usiba Ja'far faqutil. Ja'far pun akhirnya syahid, terbunuh. Ya, Nabi sangat sedih sehingga kemudian Nabi datang kepada keluarganya. Nabi langsung yang mengabari istrinya dan anak-anaknya bahwa Ja'far telah syahid. Istrinya sedih, anak-anaknya pun juga sedih, sehingga kemudian Nabi mengeluarkan sabdanya, ya, terkait dengan apa bahasa kita hari ini, membantu, ya, i'malu li ali Ja'far ta'aman, buatlah atau berikan kepada keluarga Ja'far, karena mereka sedang berduka, ya, sedang sedih, berkabung, maka hantarkan kepada mereka makanan-makanan. Ya, maka dari sini ini yang sunnah, ketika kita bertakziah itu yang membawakan sesuatu yang bisa membantu meringankan yang sedang bersedih. Salah satu hiburannya ya kita kasih hadiah, kita kasih makanan. Ya, bukan sebaliknya, yang berkabung malah harus masak-masak, harus membuat, ya, makanan-makanan yang kemudian mengundang orang. Lah ini malah yang berkebalikan. Harusnya yang enggak sedih, enggak berkabung itu yang ngasih makanannya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah hari itu, karena Nabi dengan Ja'far adalah sepupuan, berarti anak-anaknya juga masih ahli bait, makanya nanti anak-anaknya Ja'far, ya, karena mereka yatim, itu semuanya ada dalam penanggungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semenjak Mu'tah ini, kalau Nabi Muhammad dapat ghanimah, harta rampasan perang, itu sebagiannya juga Rasul berikan kepada anak-anaknya Ja'far. Ya, Rasul dapat harta, ya, selain untuk istri-istrinya, keluarganya, itu juga Rasul berikan kepada putri-putri, putra-putranya Ja'far. Kenapa? Karena, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai ayahnya. Bahkan beliau menyampaikan dari Bani Hashim yang paling mirip secara fisik dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ja'far. Ya. Dari sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyayangi keluarga Ja'far. Baru nanti ketika Rasul kemudian mengabarkan fa usiba Abdullah bin Rawahah faqutil, ya, Abdullah bin Rawahah pun juga terkena syahid, ya, terbunuh. Maka saat itu bendera atau panji, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam di medan perang pun jatuh. Ada yang menyambutnya, cuma bingung ini bendera kasih siapa. Saat itu yang dibawa oleh kaum muslimin liwa baydha, itu bendera Rasul yang berwarna putih.
Jadi panjinya Rasul dalam medan pertempuran itu ada 4 kalau dari sisi riwayat. Semuanya bertuliskan la ilaha illallah. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang warna hijau, dan terakhir kuning. Jadi 4 itu. Ya, jadi nggak benar itu kalau dibesar-besarkan benderanya itu sebagai ikon kekhilafahan Hizbut Tahrir misalnya. Itu cuma 2 tok, ireng putih. Kurang kudu enek hijau mbek kuning. Ya kan? Bukan cuma hitam dan putih, ada hijaunya dan juga ada yang kuning. Ya, tergantung nantinya pasukan ngambil yang mana. Semuanya bertuliskan lafal la ilaha illallah. Ya. Maka saat itu kemudian kaum muslimin melihat ternyata bendera itu diberikan kepada Khalid bin Walid. Maka di Madinah Rasul juga bercerita yang mengangkat panji ya liwak itu tadi adalah Khalid bin Walid. Innahu sayfun min suyufillah. Nah, inilah gelar yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sematkan kepada Khalid. Di perang Mu'tah ini Rasul di Madinah sudah menyebut ya panjinya dipegang oleh salah satu dari pedang-pedangnya Allah. Yang dimaksud adalah Khalid bin Walid. Ya, saifun min suyufillah, disebut dengan Saifullah, pedang Allah al-maslul yang terhunus. Maka mulai hari itu kaum muslimin pun dipimpin secara kemiliteran oleh Khalid bin Walid dan tidak pernah mengalami kekalahan satupun sampai masa Rasul selesai, pindah ke masa Abu Bakar, baru nanti ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin, berubah tawakalnya, maka Khalid bin Walid diganti. Karena pasukan sudah kalau diajak perang tanyanya bukan bismillah tadi, siapa yang jadi komandannya? Khalid, sudah menang dah. Itu kan bahaya itu. Berarti tawakalnya kepada Allah sudah luntur itu. Lihat dulu pemimpinnya Khalid, menang ya gitu. Makanya sama Umar bin Khattab dicopot dari pangkat tertinggi kemiliterannya ya, untuk menyelamatkan akidah. Lah ini kalau Umar aja menyelamatkan akidah, ya kita pun juga menyelamatkan akidah kaum muslimin dan muslimat, khususnya di tema akhir tahun. Wallahu a'lam bishawab. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.